Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Muhammad Nur Soleh dengan NIM 22121912020. Di sini saya mempunyai kesempatan lagi untuk menjelaskan apa yang telah dosen jelaskan sebelumnya. Hanya saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latihan soalnya saja. Sebelumnya soal yang diberikan seperti ini. Hanya saja pada soal nanti ada angka dan rangkaian yang dirubah. Untuk soal yang pertama, tegangan supply dirubah menjadi 15 dan tegangan supply dirubah menjadi 15 dan VZ2 dirubah dengan digit akhir NIM masing-masing. Apakah terjadi regulasi jika angka tersebut dirubah? Maka soalnya adalah apakah terjadi regulasi tegangan jika Vs dirubah menjadi 15 volt dan Vz2 dirubah menjadi digit akhir NIM masing-masing. Berarti karena saya absennya 20, digit terakhirnya adalah 0 volt. Kita di sini memakai persamaan atau rumus ini. Tegangan sumber harus lebih besar dari tegangan sumber minimum. Maka kita di sini tulis ulang, Vs harus lebih besar dari Vz ditambah IL dikali dengan RS. Maka karena di sini Vs-nya sudah diketahui, kita tulis ulang. Vs sama dengan 15 volt RS sama dengan 300 ohm lalu RL sama dengan 1 k ohm VZ1 sama dengan 6 volt dan VZ2 sama dengan 0 volt. Maka pertama kita cari VZ. VZ sama dengan V total. Maksudnya V total di sini karena dia di rangkai seri, maka tinggal dijumlah VZ1 ditambah dengan VZ2. Maka 6 volt ditambah dengan 0 volt. Maka VZ total sama dengan 6 volt. Karena di sini VZ-nya sudah diketahui, lalu kita cari IL, arus pada beban. Rumus IL sama dengan VZ dibagi dengan resistansi beban, RL. Sama dengan 6 dibagi 1 k ohm. 6 volt dibagi dengan 1 k ohm.
Hasilnya 6 mA. Vz sudah diketahui, Il sudah diketahui, maka kita tinggal menghitung tegangan sumber minimum. Maka V S minimum sama dengan ini ya, sumber tegangan minimum Vz ditambah dengan IL dikali dengan RS. Sama dengan Vz-nya tadi 6 volt ditambah dengan IL-nya tadi 6 mA dikali dengan dikali dengan RS 300 ohm. 300 ohm. Maka hasilnya 6 volt ditambah 1,8 volt sama dengan 7,8 volt. Nah, karena di sini tegangan sumbernya 15 dan tegangan sumber minimumnya lebih kecil, berarti tegangan sumber lebih besar dari tegangan minimum 7,8 volt. Maka dari persamaan ini, dari hasil ini kita bisa diketahui bahwa dari rangkaian ini, jika tegangan sumbernya dirubah menjadi 15 volt dan tegangan pada dioda Zenernya 0 volt, tetap terjadi regulasi tegangan. Karena Vs lebih besar dari V sumber tegangan minimum. V sumber minimum. Nah, kita ditulis karena sumber tegangan lebih besar dari sumber tegangan minimum, maka pada rangkaian tersebut terjadi regulasi tegangan. Kita lanjut ke yang nomor 2. Pada soal nomor 2, dalam kondisi jika Vz1 dihilangkan. Jadi soalnya adalah apakah terjadi regulasi tegangan jika Vz1 dihilangkan. Nah, kita masih menggunakan persamaan yang ini. V sumber harus lebih besar dari V sumber minimum. Karena tadi di sini sudah diketahui Vz masih sama, hanya saja Vz1 dihilangkan, otomatis yang menjadi Vz1 nantinya adalah Vz2 ini. Karena Vz2 tadi kita adalah 0 volt, maka kita tulis ulang lagi biar mudah. Vz1 dihilangkan, berarti kita Vz2 yang ada. Nah, karena tadi di soalnya ini Vz1-nya dihilangkan, berarti rangkaian ini sama saja tidak memakai dioda Zener, karena V1-nya tadi ini dihilangkan dan Vz2-nya juga 0. Ini sama saja tidak dirangkai dengan dioda Zener. Maka yang harus kita hitung apakah dia terjadi regulasi atau tidak dengan menggunakan rumus tegangan Thevenin. Tegangan Thevenin rumusnya adalah VTH sama dengan
RL dibagi dengan RL ditambah dengan RS. Lalu dikalikan dengan V sumber, Vs. Maka perhitungannya adalah, karena tadi RL-nya 1 ohm, kita tulis dengan 1000 agar lebih mudah perhitungan. 1000 ohm dibagi dengan 1000 ohm ditambah 300 ohm. Dikali dengan 15 volt. Maka sama dengan 10 per 13 dikali 15 volt. Sama dengan 11,5 volt. Harus diketahui syaratnya tadi di sini untuk perhitungan VTH, apakah dia terjadi regulasi tegangan atau tidak. Nah ini, selama tegangan Thevenin lebih kecil dari tegangan dioda, tegangan VZ, maka IZ sama dengan 0, sehingga tidak akan terjadi regulasi. Lalu regulasi tegangan baru akan terjadi jika VTH lebih besar dari VZ, sehingga IZ lebih besar dari 0. Nah, maka karena tadi VTH-nya sudah diketahui sebesar 11,5 volt dan VZ-nya 0, maka dia mengalami regulasi tegangan karena dia memenuhi syarat yang ini. Regulasi tegangan baru akan terjadi jika tegangan Thevenin lebih besar dari tegangan Zener, tegangan dioda, sehingga IZ lebih besar daripada 0. Maka kita tulis di sini, karena VTH lebih besar daripada VZ, maka IZ lebih besar dari 0. Sehingga pada rangkaian tersebut terjadi regulasi tegangan. Karena di sini VTH-nya tadi 11,5 volt lebih besar dari 0 volt. Ada cara lain jika masih pusing dalam pembuktian apakah rangkaian ini terjadi regulasi tegangan atau tidak. Kita menggunakan syarat IZ tadi yang ini, IZ harus lebih besar daripada 0. IZ harus lebih besar daripada 0. Maka kita cari IZ-nya. Di sini rumus IZ itu sama dengan IS dikurangi dengan IL. IS sama dengan VS
dibagi dengan RS. Sama dengan 15 volt dibagi dengan 300 ohm. Sama dengan 0,05 ampere. Lalu untuk mencari IL sama dengan VZ dibagi dengan RL. Sama dengan karena VZ-nya tadi 0 dibagi dengan 1000 ohm. Maka hasilnya 0. Nah, di sini bisa dilihat karena IZ itu IS dikurangi IL, di sini kita tulis lagi IS sama dengan IZ sama dengan IS dikurangi IL sama dengan 0,05 dikurangi 0 sama dengan IZ-nya 0,05. Maka ini juga memenuhi persyaratan ini. Maka rangkaian tersebut mengalami regulasi tegangan karena IZ lebih besar dari 0. Sekarang kita kerjakan nomor 3. Di sini untuk soal nomor 3, apakah terjadi regulasi tegangan jika VZ1 kita ganti menjadi 10 volt. Kita gunakan syarat IZ harus lebih besar dari 0. Diketahui karena tadi ini soalnya sama seperti yang nomor 1, kita copy biar cepat untuk yang diketahuinya. Diketahui VS15, nah ini berarti VZ1 kita ganti menjadi 10 ohm. Nah, untuk mencari IZ sama dengan IS dikurangi dengan IL. Kalau untuk mencari IS sama dengan VS dikurangi dengan VZ dibagi dengan RS sama dengan 15 volt dikurangi dengan VZ-nya 10. VZ itu berarti V totalnya ya. Karena VZ2-nya 0 berarti V total sama dengan VZ total sama dengan VZ1 dikurangi 10. Nah, ini bedanya untuk tadi yang nomor 2 karena tadi dia tidak mempunyai VZ atau 0, maka kita langsung menjadi VS. Karena kalau untuk nomor 3 karena dia tadi mempunyai nilai untuk VZ-nya, maka kita dikurangi di sini VS dikurangi VZ. Lalu dibagi RS. RS-nya 300 ohm. Sama dengan 16,6 mA. Lalu sekarang kita cari IL. IL sama dengan VZ dibagi dengan RL. Sama dengan 10 volt
volt dibagi dengan 1000 ohm. Sama dengan 10 mA. Maka IZ sama dengan 16,6 mA dikurangi dengan 10 mA sama dengan 6,6 mA. Maka syarat ini terpenuhi. Jadi karena IZ lebih besar daripada 0, karena IZ lebih besar dari 0, ini lebih besar daripada 0, yaitu 6,6 mA lebih besar dari 0, maka pada rangkaian tersebut terjadi regulasi tegangan. Lalu sekarang kita kerjakan nomor 4. Di sini nomor 4 soalnya adalah hitung daya pada Z1 dan DZ2 dengan menggunakan rangkaian nomor 3. Di sini kita bagi menjadi 2. Nomor A untuk DZ1, daya pada Z1 diketahui, tadi si VZ1 nya sama dengan 10 volt, diketahui tadi VZ1 nya sama dengan 10 volt, dan IZ sama dengan 6,6 mA. Maka si rumus mencari daya adalah PZ sama dengan PZ1 sama dengan IZ dikali dengan VZ1 sama dengan 10 volt dikali dengan 6,6 mA sama dengan 66 miliwatt. Nah, untuk yang B, daya pada Z2 diketahui karena VZ-nya sesuai ini yaitu 0, berarti 0 volt. IZ-nya tadi 6,6 mA. PZ2 sama dengan IZ dikali VZ1 sama dengan IZ1-nya 6,6. Nah, ini kebalik ya. Ini berarti dikali 10 dikali 10 volt. Ini dikali 0 volt sama dengan 0. Berarti untuk
daya pada dioda yang pertama adalah 66 mW. Lalu untuk pada dioda yang kedua, karena dia mempunyai tegangan 0, maka dia otomatis tidak mempunyai daya juga. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.